Kuasa hukum keluarga terpidana kasus Vina menyambangi kantor Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham. Mereka datang untuk meminta atensi agar diizinkan bertemu dengan terpidana sebelum diperiksa oleh Polda Jawa Barat. Tim kuasa hukum keluarga terpidana kasus Vina datang ke kantor Dirjen Pemasyarakatan pada Rabu siang. Mereka berharap Dirjen Pemasyarakatan dapat membantu mempertemukan keluarga dan tim kuasa hukum dengan para terpidana sebelum mereka memberikan keterangan di Polda Jawa Barat. Pasalnya tim kuasa hukum beserta keluarga para terpidana sampai saat ini tidak dapat bertemu dengan para terpidana di beberapa lapas di Bandung. Jadi tidak boleh ada yang menghalangi jika kita mau memberikan bantuan hukum karena hak mereka untuk mendapatkan pembelaan supaya nanti dalam pelaksanaannya mereka tidak terbatasi gitu ya untuk mendapatkan bantuan hukum itu, karena dalam hal ini kita ketahui para terpidana ini juga menjadi saksi di perkara yang lain. Tak hanya itu, tim kuasa hukum juga berharap bisa bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM untuk mengajukan permohonan yang sama. Saya mau tambahkan terkait dengan kenapa kita harus bertemu dengan Bapak Menteri sehubungan dengan statement Bapak Menteri di media-media sosial, ya, yang menyatakan mari kita bersama-sama membuka seterang-terangnya, ya, memberikan akses untuk supaya perkara Vina Cirebon ini menjadi terang. Usai menyambangi kantor Ditjen Pemasyarakatan, tim Peradi langsung berkunjung ke kantor Komnas HAM. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Empat orang perwakilan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Eki mendatangi gedung di Treskrimum Polda Jawa Barat. Kedatangan mereka dalam rangka memenuhi undangan penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Didampingi puluhan pengacara, perwakilan dari keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Eki mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Perwakilan keluarga yang datang adalah Kosim, ayah Eko Ramadhani, Hasanah, ayah Hadi Saputra, dan Muran, ayah Eka Sandi, serta Madlanah, kakak Jaya. Pemeriksaan ini dilakukan terkait dengan perintangan penyidikan. Namun tim kuasa hukum mengaku belum mengetahui siapa yang dituju dalam pemeriksaan ini. Kita nggak tahu terlapornya siapa, hanya ini karena proses masih penyelidikan dan ini hanya mengklarifikasi arahnya ke siapa itu belum jelas. Belum. Bang, ini apakah terkait dugaan pemberian keterangan palsu yang bergulir di persidangan? Pertanyaan soal kahfi ini. Enggak. Ini menyangkut soal obstruction of justice kok, penghalangan penyidikan. Hanya itu di 221-nya. Sementara itu, 3 dari 4 keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah selesai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Mereka mengaku dicecar puluhan pertanyaan terkait pasal 221 KUHP. Didampingi puluhan pengacara, perwakilan dari keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Perwakilan keluarga yang hadir adalah Kosim, orang tua dari Eko Ramadhani, Madlanah, kakak dari Jaya, Hasanah, orang tua dari Hadi Saputra, serta Muran, orang tua dari Eka Sandi. Para keluarga terpidana diperiksa penyidik secara terpisah di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Mereka mengaku dicecar puluhan pertanyaan terkait pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau upaya perintangan penyidikan. Waktu mau jadi anak ngomong, iya tidur semua tidurnya. Iya, bukannya katanya ini sih anaknya ngomong sendiri. Bilangnya kayak gimana, Pak? Bilangnya satu nggak ngelakuin. Nggak mungkin saya ngelakuin kayak gitu. Nggak mungkin saya ngelakuin kayak gitu. Ngomongnya kayak gitu aja. Wow, adik saya bukan geng motor, Mas. Motor aja nggak punya, terus terang aja. Artinya gimana Mas tanggapannya? Artinya tanggapannya seperti apa? Kalau di BAP kan itu geng motor. Ya pokoknya saya sih intinya kan setahu saya sih adik saya bukan geng motor. Bahkan motor aja nggak punya, Mas. Bener. Itu cuman ya buruh kasar lah, proyek, Mas, adik saya. Sejak para terpidana diminta memberikan keterangan tambahan oleh penyidik Polda Jawa Barat, hingga hari ini
Pihak keluarga mengaku kesulitan untuk menjenguk dan belum diberikan kesempatan untuk bisa membesuk para terpidana. Enggak sempat kayak gitu. Enggak sempat curhat. Tapi apa saja ketika ketemu nih Pak? Ya paling ngeliat kondisi-kondisinya aja, sehat apa itu. Tapi selepas dipindah ke Bandung, belum pernah ketemu sama sekali dengan Pak? Belum saat ini. Jadi hanya lebaran aja ya? Iya, lebaran. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah menjalani pemeriksaan selama 2 jam, Hasanah, ayah dari terpidana Hadi Saputra, mengaku dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik. Hasanah juga mengaku belum pernah bertemu dengan anaknya sejak pemindahan penahanan terpidana ke Polda Jawa Barat. Banyak sih, kalau satu-satu ya nggak inget. Ya, salah satunya mungkin Pak, seperti apa yang Anda ingat? Satunya ya itu masalah Kavi membawa nama saya, karena saya itu dituduh mendatangi rumahnya, mendatangi dia lah di pinggir jalan ngomongnya. Karena saya tidak pernah sama sekali, ya saya tolak dan saya nyatakan tidak. Ya setahu saya ya ngomongnya dari lapas Cirebon dipindah di lapas Bandung gitu aja udah. Oke, baik. Sampai saat ini ya saya keluarga belum pernah ketemu selama diam di Bandung. Ketua RW 10 Kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Basari, yakin jika ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Bertugas sebagai Ketua RW sejak lama, Basari mengaku sangat mengenal dan mengetahui latar belakang para terpidana. Basari, Ketua RW 10 Kampung Saladara, Kelurahan Karangmulia, Kota Cirebon, yang diketahui sebagai lokasi asal 7 terpidana kasus Vina Eki, sangat yakin para terpidana tidak bersalah. Menjadi pengurus RW sejak 2002 hingga 2025, Basari mengaku tahu persis kondisi keluarga dan kepribadian para terpidana. Menurut Basari, ketujuh terpidana merupakan anak yang baik dan hanya bermain di sekitar perkampungan. Selain itu, Basari juga menyebut latar belakang para terpidana adalah pekerja bangunan, sehingga sangat tidak masuk akal jika mereka ikut dalam geng motor. Kalau secara keyakinan saya benar-benar nggak percaya dan nggak yakin kalau anak-anak tersebut terlibat dalam kasus ini. Jujur saya nggak percaya sama sekali. Justru itu, karena latar belakang mereka itu hampir mayoritas buruh bangunan. Jadi kalau sampai anak-anak itu terlibat dalam geng motor, secara logika nggak masuk akal. Basari berharap polisi dapat mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina Eki secara terang benderang, sehingga tidak lagi menimbulkan tanda tanya publik. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Satu demi satu saksi dalam pembunuhan kasus Vina bermunculan. Kali ini seorang pria bernama Rana yang menyaksikan kejadian memberi pengakuan baru. Ia menyatakan jika Peggy yang ditangkap polisi bukanlah pelaku sebenarnya. Berdekatan terus taruh lewat gitu. Kalau ada kecelakaan kita kan tiap hari kan lewat Polsek Talun, mampir. Kadang kalau ada bawa penumpang ya saya mampir tetap. Bapak pun katanya sempat diperiksa ya Pak ya? Oh iya, sempat periksa Polda Bandung. Apa yang ditanyakan kepada Bapak? Ya ditanyakan kan, lihat kejadian enggak? Ya lihat Pak, berantem. Orang 4 tuh, perempuan 1, laki-laki 3, gitu kan di Bandung kan diketik langsung tuh. Di BAP oleh polisi? Iya, di BAP polisi itu di Polda Bandung. Bapak ikut sidang waktu itu Pak? Di Cirebon ikut. Di Cirebon ikut sidang? Ikut sidang 2 kali. Bapak ikut sidang 2 kali? Iya. Di sidang itu Bapak dihadapan dengan, kan ada yang sekarang ditahan nih Pak? Iya. Di hadapan dengan mereka? Dihadapkan. Nah, Bapak sendiri kan melihat nih, iya. 5 orang itu? 7. Bukan 7 orang, bukan iya. mereka ya Pak? Ya bukan deh, orang di sidang kan dihadapin orang 7 tuh. Bapak... Kan di Quran kitanya tuh. Oh, oke. Bapak yakin benar ya? Bukan 7 orang itu? Bukan. Maupun Peggy yang saat ini ditahan, iya. Bukan itu Pak? Bukan.